أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah, bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pengurus masjid dan kita semua, insyaallah mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di rumah Allah ini. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kita masalah fikih ibadah, dan kita masuk pada beberapa hal terkait dengan ahkamul masajid, yaitu hukum-hukum berkaitan dengan kemasjidan atau berkait dengan masjid. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari segi etimologi atau dari segi makna, dari segi pemahaman, mal muradu bil masjid. Jadi apa yang dimaksud dengan masjid? Nah, ini para ulama kita ada yang memang membahas terkait dengan hukum-hukum masjid ini, karena masjid memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sebagai muslim. Bahkan masjid ini adalah sebagai simbol, karena dia tempat ibadah. Maka ulama memperhatikan hukum-hukum berkaitan dengan masjid. Yang pertama, mereka mendudukkan dari segi makna. Jadi dari segi etimologinya, dari segi terminologinya, apa yang dimaksud dengan masjid. Dari segi etimologi atau secara bahasa, masjid itu kan bahasa Arab, yaitu masjidun, al-masjid. Ini kalau kita lihat akar kata daripada masjid ini, ya berasal dari kata sajada yasjudu. Kalau dilihat dari segi kata kerjanya, sajada yasjudu yang artinya adalah bersujud, sajadah. Itu sajadah itu telah bersujud, yasjudu sedang bersujud atau akan bersujud. Kemudian kata perintahnya adalah usjud, bersujudlah. Makanya dalam Al-Quran itu ada wasjud waqtarib, bersujudlah dan
mendekatlah. Itu akhir daripada surah Al-Alaq ya. Di situ ada perintah untuk bersujud. Wasjud itu kalau satu orang disuruh bersujud, usjud. Tapi kalau ramai-ramai maka usjudu, bersujudlah. Itu kalau perintahnya untuk ramai-ramai. Kemudian masjid ini ditambah dengan mim, maka disebutkan oleh ulama bahasa itu secara makna apa? Ismun limakanis sujud. Jadi ketika dia menjadi masjid, maka dia menjadi nama tempat. Jadi tempat untuk bersujud. Masjid itu secara etimologi atau secara bahasa. Nah, bagaimana secara istilah atau secara terminologi? Kalau bahasa itu kan artinya itu makna awal. Sama dengan sholat. Sholat itu makna awal artinya berdoa. Sholat, berdoa. Maka dalam Al-Quran itu wasalli alaihim fa inna salataka sakanul lahum. Orang yang menunaikan zakat, orang yang bersedekah, wasalli alaihim, salli itu bukan berarti solatkan, bukan. Dengan orang bersedekah disolatkan gitu, atau orang berzakat disolatkan, bukan. Salli alaihim, salatilah mereka, maksudnya adalah doakan mereka. Kalau orang bersedekah, orang berzakat, maka kita doakan. Barakallahu fima ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait. Jadi ajarakallah, semoga Allah memberikan balasan terhadap apa yang kamu berikan, wa baraka fima abqait, dan Allah memberkahi terhadap apa yang kamu sisakan. Itu doa kita orang menunaikan zakat, orang bayar sedekah, maka kita doakan. Perintah Al-Quran, wasalli, doakan. Jadi makna asal daripada salat itu adalah berdoa. Tapi kemudian secara syar'i, kemudian makna istilah ini disebut dengan terminologi. Itu kemudian syariat menempatkan makna salat itu adalah af'alun wa aqwalun, perbuatan dan perkataan, muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itu makna syarak, makna istilah. Jadi makna istilah itu adalah makna yang sudah berlaku. Jadi sudah tidak lagi makna bahasa, tapi makna yang sudah berlaku atau makna terminologi yang sudah diamalkan. Maka di sini kalau masjid secara terminologi atau secara istilah, secara syara adalah amma syar'an fa kullu mawdi'in minal ardi. Jadi sebenarnya masjid itu adalah seluruh yang ada di atas muka bumi. Itu bisa dianggap sebagai masjid. Jadi itu makna yang lebih umum. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjida. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bagiku bumi ini adalah sebagai masjid. Jadi kata Nabi bahwa dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid. Maksudnya adalah seluruh daripada bagian bumi ini boleh untuk bersujud, boleh untuk salat, itu maksudnya. Jadi waju'ilat liyal ardu masajida. Wa hadza min khasaisi hadhil ummah. Jadi bahwa masjid itu adalah atas muka bumi ini keseluruhannya bisa menjadi masjid.
itu merupakan keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad ini memberikan beberapa kekhususan, memberikan beberapa keistimewaan. Nah, di antaranya adalah terkait dengan masjid. Nah, jadi dijadikan seluruh permukaan bumi ini itu bisa menjadi masjid. Qala Qadi Iyad, seorang ulama berkata bahwa li'anna man kana qablana kanu la yusalluna illa fi mawdi'in yatayakkanuna taharatahu wa nahnu khussisna bi jawazi as-salat fi jami'il ardi illa ma tayakkanna najasatahu. Jadi ini yang menjadi perbedaan. Kata seorang ulama bahwa umat sebelum kita, mereka tidak sholat kecuali di atas tempat yang mereka yakini bahwa itu adalah suci. Jadi di atas muka bumi ini, mana yang mereka yakini suci, maka disitulah mereka bisa sholat. Itu umat sebelum kita. Nah, kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu khussisna bi jawazi shalah fi jami'il ardi, kita dikhususkan boleh salat di semua permukaan bumi ini, illa ma tayaqqanna najasatahu, kecuali pada tempat yang kita yakin di situ ada najis. Nah, jadi itu terbalik kan, kalau umat terdahulu mereka hanya boleh salat di atas tempat yang mereka yakini suci. Kalau umat Nabi Muhammad boleh sholat di semua tempat kecuali yang diyakini di situ ada najis. Nah, maka nanti dalam hadis misalnya ada kita dilarang sholat di atas tempat sampah, karena ketika itu tempat sampah kan bisa jadi kemungkinan besar di situ ada najisnya. Begitu juga misalnya di kuburan, di atas kuburan juga dilarang untuk sholat, karena khawatirnya di situ nanti terdapat hal-hal yang sifatnya najis atau benda najis. Kemudian dijadikan makna sholat, makna masjid ini yaitu adalah secara khusus itu innal urfa khassasal masjid bil makan al muhayya lis salawat al khams. Kemudian mengalami penyempitan makna bahwa yang disebut dengan masjid itu adalah al makan, tempat ya. Makan itu artinya tempat. Jadi kalau bahasa Arab makan itu artinya tempat. Jadi kalau kita kan makan ya, makan. Jadi kalau bahasa Arab itu makan itu tempat. Jadi aina makan, di mana tempatnya gitu. Jangan pula aina makan di mana kita makan kan, itu bukan. Ainal makan, di mana tempatnya. Jadi memang dia bisa sama secara pengucapan, tetapi secara makna beda gitu. Sama dengan wajburni itu bukan artinya jeburkan saya ya. Kan wajburni wa wahdini wa afini wa'fu anni. Jadi ada bahasa yang sama tapi secara makna berbeda gitu. Kecuali bahasa Suryani ya. Kalau bahasa Suryani kayaknya sama semua kan. Pokoknya apapun yang mau dibilangin pokoknya ya itu aja. Maqali inna rahmatan fima Allah. Jadi ada yang mengaku bisa bahasa Suryani tapi itu aja yang diucapkan dalam semua momen, pokoknya itu semuanya. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa masjid ini secara makna itu adalah al-makan, tempat, al-mukhassas yang al-muhayya lis salawat al-khams, yang memang dia dipersiapkan, tempat yang dipersiapkan untuk sholat 5 waktu.
Jadi itu secara makna khusus daripada masjid. Maka masjid itu adalah tempat yang disediakan, tempat yang dikhususkan, tempat yang memang dispesialkan untuk sebagai sholat 5 waktu. Maka masjid itu intinya adalah tempat yang dimana di tempat itu dipersiapkan atau dilaksanakan sholat 5 waktu. Itulah masjid. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya musola di kita itu ya masjid juga, karena musola itu dipersiapkan untuk sholat 5 waktu juga gitu. Nah, jadi intinya kalau secara makna fikih bahwa ya musola itu juga sebagai masjid. Nah, jadi samalah secara hukum gitu. Makanya intinya membangun musola ya sama keutamaannya juga membangun masjid. Karena secara hukum atau secara esensi di kita ya musola itu ya masjid. Karena kan tadi makna masjid itu secara terkhusus bahwa adalah tempat yang dipersiapkan, tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Kan musola untuk sholat 5 waktu. Walaupun di kita kadang-kadang membedakan kalau masjid itu dilaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi kalau di fikih sebenarnya tidak begitu dia. Jadi masjid itu ya intinya tempat yang dipersiapkan untuk sholat 5 waktu. Dah, itu masjid. Maka dia mencakup masjid, mencakup musola. Jadi kalau dalam fikih itu kalau masjid itu tempat untuk sholat Jumat, biasanya selain disebut dengan masjid, maka dia disebut juga sebagai al-jami'. Jadi al-jami', jami' namanya. Jadi kalau di kita al-jami' itu jadi nama masjid kan, masjid jami'. Jadi kalau di fikih itu yang dipahami masjid jami' itu adalah masjid untuk sholat Jumat. Jadi kalau tidak, artinya di situ dibuat untuk sholat 5 waktu, tidak untuk sholat Jumat, disebut masjid juga. Tapi kalau masjid itu dipakai untuk sholat Jumat, maka disebut sebagai masjid jami'. Jadi itu dari sisi sisi makna. Nah, dari segi makna ini nanti memiliki konsekuensi hukum. Makanya seperti misalnya musola, karena dia masuk dalam hukum fikih sebagai masjid, maka kan di fikih itu bahwa iktikaf disyaratkan di masjid. Di iktikaf itu harus, syaratnya untuk iktikaf itu harus di masjid. Nah, di sini masjid, apakah musola di kita masuk? Masuk juga. Karena masjid, musola di kita ya masjid. Makanya iktikaf di musola sah, karena musola itu ya masjid. Cuman di kita membedakan masjid dan musola, karena masjid itu ada sholat Jumat, kalau musola tidak ada sholat Jumat. Terus dalam fikih yang mana dimaksud dengan musola? Jadi kalau kita lihat literatur fikih, yang dimaksud dengan musola itu adalah satu tempat yang dikhususkan di dalam rumah. Jadi satu tempat yang dikhususkan di dalam rumah untuk sholat, itu yang disebut dengan musola. Makanya iktikaf tidak sah di musola. Maksudnya apa? Bukan tidak sah di musola kita, tapi tidak sah di rumah. Itu maksudnya. Di iktikaf itu tidak sah di rumah Bapak Ibu. Itu maksudnya itu. Kenapa? Karena musola itu di mana? Di rumah. Jadi kan di rumah biasanya kita buat satu tempat untuk sholat. Itulah yang disebut dengan musola sebenarnya. Jadi intinya apa? Tidak sah iktikaf di rumah, bukan di musola. Di musola itu sah iktikaf. Maka iktikaf itu harus di masjid. Jadi masjid, musola ya sah untuk iktikaf.
tidak sah itikaf itu ketika di rumah. Nah, kenapa di rumah ini dikhususkan juga atau boleh dibuatkan tempat sholat? Karena memang Nabi SAW mengatakan bahwa ij'alu ba'da salatikum fi buyutikum. Kata Nabi SAW, jadikanlah sebagian daripada solat-solatmu itu adalah di rumah. Nah, maka kata para ulama di sini, perintah Nabi SAW untuk menjadikan sebagian daripada solat-solat kita di rumah itu maknanya adalah solat-solat sunat, bukan solat wajib. Adapun solat wajib, afdolnya itu adalah berjamaah di masjid. Jadi maksud Nabi itu adalah jadikan sebagian solat-solatmu itu di rumah, itu solat sunat. Jadi di dalam hadis juga disebutkan bahwa terangilah rumahmu dengan ibadah, termasuk diantaranya terangi dengan bacaan Quran, terangi dengan ibadah solat sunat. Jangan menjadikan rumahmu itu seperti apa? Seperti kuburan. Maka diantaranya adalah solat-solat sunat. Maka disebutkan dalam fikih sebenarnya afdolnya solat sunat itu di rumah, Bapak Ibu. Afdolnya gitu. Nah, maka afdolnya atau utamanya itu ada sebagian solat-solat sunat kita itu di rumah. Terutama misalnya solat duha, solat sunat wudu misalnya, atau solat hajat, solat istikharah, sholat sunat, apalagi taubah. Itu afdolnya di rumah. Bahkan sholat rawatib sebenarnya afdolnya di rumah juga, sholat sunat rawatib. Qobliyah ba'diyah. Cuman kalau rumah kita jauh ya di masjid aja gitu. Karena kalau rumah kita jauh kan nanti tidak dapat berjamaah atau tidak sempurna berjamaah. Jadi afdolnya adalah memperoleh jamaah, itu lebih afdal. Ya, maka sholat sunat aja di masjid. Kecuali yang dekat rumahnya, itu bisa juga sholat sunat di rumah. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi itu sholat sunat di rumah. Jadi Nabi sholat sunat dulu di rumah, baru kemudian, karena kan rumah Nabi kan di samping masjid, satu dinding. Itu dari segi makna. Jadi dari segi makna bahwa musola itu adalah masjid. Nah, maka konsekuensi hukum juga ya seperti itikaf tadi, bahwa ya sah itikaf di musola. Termasuk juga sholat tahiyatul masjid. Misalnya tahiyatul masjid, ya kalau kita masuk musola ya tahiyatul masjid juga gitu. Karena tidak ada nama sholat namanya tahiyatul musola. Yang ada itu tetap tahiyatul masjid. Nah, maka kalau kita masuk musola, ingin sholat memuliakan daripada musola, itu tetap niatnya usolli sunnata tahiyatul masjid. Bukan berarti masuk musola usolli sunnata tahiyatul musola. Usolli sunnata tahiyatul masjid. Jadi tetap tahiyah daripada masjid. Kemudian dari segi sejarah, dari segi histori, disebutkan bahwa awwalu masjidin wudi'a 'alal ardi al-masjidil haram. Jadi masjid pertama kali yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Itu masjid pertama. Ini dari segi histori ya, dari segi sejarah. Wa huwa Masjidu Makkah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Inna sesungguhnya, awwala permulaan atau awal, ini sama ya, awwala awal maknanya. Nah, jadi ada bahasa Arab tuh ya sama gitu. Sungguhnya permulaan, bait rumah, maksudnya di sini rumah Allah. Wudi'a linnas, yang dibangun untuk manusia. Itu lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah. Alladzi bi Bakkah. Jadi salah satu nama Mekah itu Bakkah, pakai ba. Jadi bisa Makkah, bisa juga Bakkah. Dan memang secara makharijul huruf, ba dengan mim itu hampir sama kan, sama-sama di bibir kan. Ba, ma.
Pokoknya sama-sama huruf bibir itu. Biba, bima, bibakkata, bimakkata. Jadi Mekah itu salah satu namanya Bakkah. Makanya dalam Al-Quran itu bibakkata. Karena ya mungkin makharijnya juga hampir mirip kan. Makkah, Bakkah. Mubarakah, yang diberkahi. Jadi Mekah, Bakkah, ada lagi dalam Al-Quran itu Mekah itu disebut juga sebagai Ummul Qura. Ummul Qura. Ummun artinya induk atau ibu, Qura artinya kampung. Jadi Mekah itu induknya segala kampung. Ya mungkin karena tanahnya itu diberkahi, dimuliakan, tanah haram. Wa fi sahihaini an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dalam hadis disebutkan bahwa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an awwali masjidin wudi'a 'alal ard, tentang masjid pertama kali yang dibangun di atas muka bumi. Faqala, maka Nabi bersabda, al Masjidil Haram. Jadi yang pertama itu adalah Masjidil Haram. Kemudian qultu tsumma, kata sahabat ini yaitu Abu Dzar kepada Nabi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata beliau, al Masjidul Aqsa. Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Qultu, kata Abu Dzar, aku berkata lagi, wa kam bainahuma, berapa lama jarak antara keduanya? Maksudnya jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini berapa lama ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'una aman, 40 tahun. Jadi jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun jarak pembangunannya. Kemudian itu dari segi histori. Nanti memang kan masjid yang paling istimewa di atas muka bumi ini kan Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Itu secara sejarah, secara histori. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal, jangan engkau jangan kuatkan angan-anganmu untuk pergi ke suatu tempat kecuali 3 tempat. Ila salasati masajid. Jangan berangan-anganmu harus pergi ke situ, pokoknya harus mengunjungi tempat ini, kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Kalau itu harus dihayalkan, harus diangan-angankan. Pokoknya saya insyaallah mau sholat di Masjidil Haram, mau sholat di Masjid Nabawi, mau sholat di Masjidil Aqsa. Itu mestinya. Tapi kita kebanyakan nanti kalau liburan ke Thailand, liburan ke ke Harau, itu bolehlah karena dekat kan, nggak butuh biaya mahal gitu. Tapi kalau butuh biaya mahal, biayanya sama dengan ke Mekah, prioritaskan dulu ke Mekah dulu. Ke Menara Miring di Paris misalnya, itu kan mahal juga. Mending prioritaskan ke Mekah dulu. Tapi ada juga orang udah keliling dunia belum lagi ke Mekah. Ketika ditanya kenapa begitu, nanti. Nah, jadi biar husnul khatimah. Jadi penutupnya itu di sana gitu. Takutnya sebelum ke sana udah mati duluan. Nah, kan itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau ada rezeki, ada piti, itu prioritaskan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kuatkan angan-anganmu untuk pergi ke suatu tempat melebihi daripada 3 tempat tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, dan alhamdulillah kan memang umat Islam itu semua punya harapan ke sana, Masjidil Haram. Bahkan kita udah berharap lama ingin haji, ingin umrah, tapi mungkin belum kesampaian. Tapi yang penting berharap dulu. Mudah-mudahan kita disampaikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang istimewa, tempat yang mulia tersebut. Dan memang lain rasanya sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram langsung nampak Ka'bah itu istimewa rasanya. Mudah-mudahan semua kita direzekikan oleh Allah bisa sholat di Masjidil Haram.
Kalau sholat nampak Ka'bah. Kalau selama ini kan kita sholat menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Tidak nampak, kecuali di Masjid Al-Kautsar, karena ada apa di situ? Ada apa namanya? Ada lukisannya di situ, ada gambarnya di situ. Jadi nampak Ka'bahnya. Nah, jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu, itu kan sunnahnya. Kalau kita sholat itu kan sunnahnya menghadap ke maudhi'us sujud. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah tempat sujud. Itu sunnahnya. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram nampak itu Ka'bah, maka yang disunahkan yang dilihat apa? Ka'bah. Nah, jadi bukan ke tempat sujud, tetapi di Ka'bahnya langsung. Nah, tentu beda dengan di sini. Walaupun di sini nampak Ka'bah, ini gambar Ka'bah gitu. Jadi jangan pula sholat menghadap ke Ka'bah di Al-Kautsar. Karena ini kan bukan Ka'bah asli. Ini Ka'bah KW. KW keberapa gitu kan. Nah, jadi beda secara hukum. Nah, itulah beda. Jadi asli dengan gambar itu beda secara hukum, walaupun dia juga. Nah, makanya asli dengan yang di YouTube itu beda. Gitu. Nah, walaupun dia juga gitu. Tapi dia bisa jadi memiliki hukum yang berbeda. Gimana, Pak? Ya, kadang-kadang di tempat sujud ada gambar Ka'bah juga. Itu ada sajadah yang membuat gambar Ka'bah. Jadi intinya Bapak Ibu memiliki inilah ada khususiyah gitu. Sholat di Masjidil Haram pahalanya ditinggikan oleh Allah. Kemudian begitu juga dengan Masjid Nabawi, pahalanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Aqsa juga. Nah, jadi memang tidak hanya dia dari segi histori, dari segi sejarah Allah dahulukan itu, tetapi juga dari segi kemuliaan. Nah, maka Allah mulakan Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa karena memang mengandung keutamaan. Nah, makanya disebut juga sebagai tanah haram. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah atau fadlu bina'il masajid. Jadi keutamaan membangun masjid. Nah, ini tentu tidak diragukan lagi bahwa salah satu yang afdal, amalan yang utama, yaitu adalah ta'mir. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumal akhir, bahwa sesungguhnya mereka yang memakmurkan rumah Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian juga walam yakhsha illallah, tidak takut hanya kepada Allah. Jadi memiliki keutamaan. Kemudian secara kepemilikan masjid ini ya boleh berupa wakaf, artinya boleh berupa wakaf. Rata-rata di kita itu masjidnya wakaf ya. Artinya masjid yang di tanahnya ini diwakafkan, artinya milik umat. Boleh juga masjid itu dimiliki secara pribadi, boleh. Artinya ada orang bangun masjid dan itu milik dia, itu boleh. Tetapi sebaiknya nanti ya diwakafkan biar tidak menjadi polemik. Karena kalau misalnya dia punya tanah, habis itu dia bangun sendiri dengan dana dia, maka itu menjadi masjid dia pribadi. Takutnya ketika dia meninggal nanti ahli warisnya dijadikan sebagai rumah gitu. Jadi tidak sebagai masjid. Jadi digantinya diganti menjadi rumah gitu. Nah, karena ada kasus-kasus kan. Jadi ada orang tua punya tanah, kemudian dia mengizinkan di atas tanah itu untuk dibangun masjid. Nah, setelah dibangun masjid, jadi tidak jelas tanahnya ini tanah wakaf gitu. Nah, jadi tidak diperjelas karena mungkin ya dia niatnya wakaf tetapi hanya lisan saja gitu. Nah, lalu kemudian ketika dia meninggal, jadi masjidnya ini bukan dibangun pula secara pribadi, masjidnya ini dibangun secara donasi gitu. Tapi tanah dia yang punya. Kemudian setelah dia meninggal, maka anaknya ini menuntut tanahnya. Dia bilang tanah itu adalah tanah warisan. Tanah itu tanah kami. Sementara di atasnya sudah berdiri masjid. Nah, masjid ini adalah
hasil donasi gitu kan, repot kalau kayak gitu. Nah, maka ada kasus itu, jadi anaknya tidak terima gitu. Jadi bilang ini masjid ini kan donasi, ya ambillah masjidnya, tanahnya milik saya gitu. Ya gimana masjidnya mau diambil? Masjidnya kan apa? Bangunan batu gitu. Bukan bangunan rumah panggung yang bisa dipindah. Nah, jadi boleh secara wakaf, boleh juga secara pribadi. Tetapi afdolnya ya, karena masjid ini ingin kita itu berlanjut ya, continue, maka sebaiknya adalah dia wakaf. Nah, maka di situ juga memiliki memiliki keutamaan yang besar terkait dengan wakaf. Wakaf itu artinya menyerahkan harta yang sifatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi memiliki juga keutamaan yang besar. Intinya dalam membangun masjid itu memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak fadilah, dan di situ banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah." Siapa yang membangun masjid mencari keridhaan Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkan dia rumah nanti di dalam surga. Jadi Allah berikan pahala yang istimewa. Nah, itu menunjukkan tentang keutamaan daripada membangun masjid. Dan juga disebutkan bahwa membana masjidan walau kamifhasi qitatin, siapa yang membangun masjid walaupun dia sebesar burung bertelur. Nah, ini maknanya artinya ya berarti kan bareng-bareng gitu. Artinya saling membantu satu sama lain. Karena kalau membangun masjid sebesar burung bertelur kan tidak bisa dipakai untuk sholat kan itu. Jadi maknanya apa? Ya tentu adalah bareng-bareng kontribusinya. Jadi mungkin kontribusi dia hanya satu keping keramik misalnya, atau satu sak semen. Jadi kami fasiqitatin, walaupun sebesar burung bertelur, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah. Sama juga, Allah bangunkan dia istana atau bangunkan rumah di dalam surga. Jadi ini banyak nih tentang keutamaan-keutamaan daripada membangun atau memakmurkan rumah Allah ini. Jadi intinya, karena ini adalah tempat ibadah, tempat sholat, tempat bersujud, maka artinya siapa yang membangunnya, siapa yang memuliakannya, siapa yang mengurusnya, berarti dia mengurus terkait dengan urusan ibadah yang mana itu dipakai untuk banyak orang. Nah, maka kalau misalnya siapa yang memulai membangun masjid ini, artinya memulai menginisiasi, menyumbangkan tanah, menyumbangkan dana, maka siapa yang pertama, lalu kemudian diikuti orang setelahnya, dipakai orang setelahnya, itu terus tuh kan pahalanya terus mengalir. Kan kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan contoh yang baik, lalu kemudian orang termotivasi daripada kebaikan dia, orang ikut itu, orang ikut ibadah. Maka Bapak Ibu ini yang membangun Masjid Al-Kautsar ini, walaupun mungkin sudah meninggal yang awal-awal, itu terus mengalir pahalanya. Walaupun mungkin Masjid Al-Kautsar ini sudah direnovasi, sudah diganti, tapi tetap dia dapat pahala. Dari mana pahalanya? Ya tadi, siapa yang memulai suatu kebaikan, lalu kemudian dicontoh oleh orang lain, diikuti setelahnya, maka baginya pahala seperti pahala yang membuatnya gitu. Nah, jadi dia dapat pahala terus. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, walaupun masjid ini dibongkar diganti dengan yang baru semuanya, jangan khawatir. Wah, ini apa namanya, tiang itu dulu saya yang menyumbangnya 10 juta tuh, nggak mau saya masjid ini direnovasi. Kenapa? Kalau tiang itu hilang berarti pahala saya nggak dapat lagi. Nggak begitu konsepnya. Jadi karena dia yang memulai, dia yang menginisiasi, artinya jamaah-jamaah awal inilah kemudian orang menjadi ikut, menjadi
beribadah, maka bukan hanya pahala tiang itu yang dia dapat, tapi pahala orang menjalankan ibadah di dalam masjid ini, orang termotivasi menyumbang di masjid ini, itu semuanya mendapatkan pahala orang-orang yang menginisiasi di awal, walaupun harta yang dia sumbangkan sudah tidak dipakai lagi. Begitulah kemuliaan masjid ini. Dan juga masjid inilah tempat yang dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna habbal biladi indallahi masajiduha. Sungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu adalah masjid-masjidnya. Jadi ini salah satu tempat yang dicintai oleh Allah. Maka kita beruntung kalau senantiasa berada di masjid, karena artinya Allah menempatkan kita di tempat yang Ia cintai. Salah satu pertanda Allah cinta kepada kita, Allah menempatkan kita pada tempat yang Ia cintai, atau paling tidak Allah ringankan langkah kita menuju tempat yang Ia cintai. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan langkah kaki kita diringankan untuk menuju masjid. Diringankan kaki kita untuk senantiasa berada di masjid. Karena kadang-kadang berat langkah kaki itu menuju masjid. Ada juga seperti itu. Dia udah pergi ke sana, pergi kemari, bahkan dia bisa naik sepeda sampai kemana gitu, mengapa namanya kan, goesnya sampai antar provinsi, tapi masjid dekat rumah 50 meter jarang dikunjungi kan gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan kaki kita ini, keluarga kita, anak keturunan kita itu digerakkan hatinya, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memakmurkan masjid. Nah, takmir itu bukan hanya takmir memakmurkan dari segi bangunan, tetapi juga takmir di situ adalah mengisi dengan memakmurkan dengan ibadah. Jadi takmir itu ada dua, takmir hissi dengan takmir maknawi. Takmir hissi itu adalah bangunan yang mempercantik, memperindah. Kalau hissinya alhamdulillah Bapak Ibu di Pekanbaru ini masih cantik-cantik kan gitu. Tapi takmir maknawi ini agak susah. Udah cantik, dia udah besar kan gitu. Kira-kira tiba-tiba yang sholat di dalam ya dia yang azan, dia yang koma, dia yang imam. Untung-untung pas dia imam waladhdallin, ada satu orang di belakang amin. Itu begitu kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kita berusaha, artinya bagaimana memakmurkan dari segi bangunan dan visinya, tetapi juga dari sisi maknawinya. Kalau masjid-masjid di kita ini masya Allah sudah berhasil, sudah lengkap lah. Maka tinggal lagi tantangan kita itu adalah memakmurkan dari segi maknawinya. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa dikuatkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ya ketika bangunannya sudah bagus itu kan sudah prestasi. Mudah-mudahan dengan itu memotivasi orang untuk hadir ke masjid. Ya intinya masjid ini segala tempat kebaikan. Sebagai pertanda kemuliaan, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui masjid. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat kita kaji dan kita bahas. Kalau misalnya ada tanya jawab atau diskusi sebelum kita tutup, dipersilahkan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Direnovasi gitu ya Bu. Pertanyaan kedua gimana tadi? Ya, yang pertama intinya kalau kita bisa sholat, kalau memang tidak bisa pakai air kan tayamum. Nah itu selesai. Artinya ya tayamum sebagai solusi. Nah kalau dia sholat tidak bisa menghadap ke kiblat, artinya tidak bisa sempurna, maka ya sholat semampunya gitu. Tetapi diusahakan gitu. Nah kalau sholat berdiri kan jelas menghadap kiblat, kemudian duduk juga menghadap ke kiblat. Kalau berbaring gimana? Kalau berbaring bisa kaki berada di sebelah kiblat. Nah, jadi artinya ketika dia duduk, jadi langsung menghadap ke kiblat. Ya, kepalanya di sini, maka kakinya di sini, karena kiblat sebelah sana kan. Nah, itu kalau misalnya dia tidak bisa sholat duduk, tapi kalau sholat duduk bisa lebih afdal kan begitu. Nah apalagi biasanya kan di rumah sakit kan biasanya ini ranjangnya itu kan bisa dinaikkan bisa dinaikkan gitu, jadi dia baring dinaikkan, jadi tetap dia bisa walaupun sekedar miring seperti ini kan bisa juga. Nah, itu. Kemudian yang kedua, apakah pahala orang-orang dulu yang ketika masih itu direnovasi tetap mengalir, Bu? Karena dia yang memulai, kan tadi kita sebutkan bahwa yang siapa yang memulai kebaikan dilaksanakan oleh orang setelahnya, maka terus pahala yang mengalir itu. Walaupun telah dirombak, karena dia menjadi penggagas awal. Jadi tidak hanya terkait dengan pahala itu, tidak hanya terkait dengan benda, tetapi terkait dengan motivasi. Orang termotivasi dengan dia gitu. Nah, jadi maka pahalanya terus mengalir. Siapa yang melanjutkan ini terus mengalir. Wallahu a'lam. Sama-sama, Bu. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, qabliyah setelah waktu sholat. Ya, harus dia. Jadi tidak boleh qabliyah sebelum masuk waktu. Ini persoalannya setiap Jumat di beberapa masjid kita kan haji saja. Tapi di situ begitu masuk waktu sholat, ini kan ada. Nanti udah naik langsung. Jadi kita kan tidak bisa qabliyah, apalagi kalau rakaat itu. Jadi apa? Memang kan mungkin kita mah. Ya, makanya kalau sholat Jumat azannya satu, maka qabliyahnya itu setelah sholat Jumat ba'da. Jadi kan azan langsung khotib kan. Nah, itu artinya kita tidak ada kesempatan untuk qabliyah. Maka kalau ingin mendapatkan pahala qabliyah, maka setelah sholat Jumat. Digabung dengan ba'da. Ya, digabung. Jadi melaksanakan qabliyah dulu, mau 2, baru kemudian ba'diyah 2, atau boleh juga 4 qabliyah baru kemudian 4 ba'diyah. Tidak ada masalah, karena qabliyah itu nama saja. Jadi qabliyah itu sebelum, tapi dari segi pelaksanaan qabliyah itu bisa dilaksanakan setelah sholat fardunya. Jadi tidak ada masalah. Jadi selagi belum keluar waktunya, misalnya sholat zuhur nih, selagi belum keluar waktu zuhur, jadi boleh melakukan qabliyah zuhur itu setelah sholat fardu zuhur. Jadi masjidnya kan banyak begitu, azannya 1 kali kan, jadi langsung takbir naik kan. Kalau kita kan makin main ada waktu 10 menit misalnya bisa. Ya intinya gitu Pak. Kalau 2 azan setelah azan pertama, kalau 1 azan mau qabliyah Jumat setelah sholat Jumat. Jadi tidak ada masalah Pak. Artinya qabliyah dilaksanakan setelah sholat. Dan ini rasanya sudah pernah kita bahas gitu, terkait dengan bolehnya
pelaksanaan qabliyah setelah sholat fardu. Nah itu memang namanya qabliyah, tapi pelaksanaannya boleh setelah sholat fardu itu. Tidak ada masalah. Itu dibahas oleh para ulama kita. Masalah keutamaan sholat sunat itu kan Nabi itu banyak di rumah kan. Lalu apakah lebih utama di rumah untuk sholat fardunya, sholat sunat fardu yang mengiringi sholat fardu, sholat sunatnya di rumah atau di masjid? Iya betul. Sholat sunat itu lebih afdol di rumah. Secara umum ya, termasuk sholat rawatib, sunnah rawatib. Tapi kalau dia tidak, artinya terlambat mendapatkan jamaah karena sholat sunat, tentu jamaah lebih afdal. Maka oleh karena itu sebaiknya ya rawatib tetap di masjid kan gitu. Ya, tapi dari segi keutamaan Pak, memang lebih afdal di rumah. Ya, tapi kita kan dengar juga pengajian ayatnya olehlah Ustaz Kondak Ustaz ya, dibilangnya kan apa namanya tuh bahwa tanda keiman seseorang itu lebih bagus, bahkan kalau bisa kita datang ke masjid itu lebih 15 menit atau setengah jam sebelum. Jadi kalau ini kan tidak bisa, berarti kan bertentangan ilmunya dengan yang keutamaan di rumah tadi ya. Nah, itu yang mau kita tanya tuh kok seperti itu. Ya sebenarnya tidak ada pertentangan. Maksudnya begini, artinya dari segi keutamaan sholat sunat ini memiliki keutamaan di rumah gitu. Nah, tetapi dengan syarat bahwa ketika sholat sunat di rumah ini tidak mengurangi daripada pahala berjamaah kita. Nah, artinya kita sholat sunat di rumah, tetapi juga sempurna kita sholat jamaahnya di masjid. Nah, itu artinya sholat sunat ya afdol di rumah gitu. Nah, tetapi dari sisi keutamaan juga bahwa ada motivasi-motivasi seperti bagaimana kita datang ke masjid lebih awal. Nah, bagaimana menunggu datangnya sholat fardu. Ini kan juga sisi keutamaan, artinya memiliki keutamaan. Nah, maka oleh karena itu ya intinya mau sholat sunnah di rumah kemudian datang ke masjid itu afdal. Atau misalnya datang lebih awal menunggu hadirnya sholat itu juga memiliki keutamaan. Jadi sama-sama keutamaan Pak. Jadi ini keutamaan tidak ada kontradiksi Pak, tidak ada pertentangan di situ. Akhirnya kan kadang-kadang karena di rumah jadi masbuk kan. Berarti dia tidak afdol sholat di rumah kalau begitu. Ya kan waktunya kan terbatas dengan ada. Makanya kalau misalnya dia begitu, afdolnya sholat di masjid, sholat sunatnya gitu Pak. Makanya kan dengan syarat afdol sholat sunat di rumah dengan syarat tidak ketinggalan daripada pahala takbiratul ihram. Karena mendapatkan takbiratul ihram itu salah satu keutamaan gitu. Jadi kalau hanya alasan sholat sunat ketinggalan takbiratul ihram ya rugi. Maka lebih baik sholat sunat di masjid gitu. Wallahu a'lam. Jadi itu semua keutamaan, ada keutamaan ini, keutamaan sendiri, ini keutamaan itu sendiri. Artinya mau sholat sunat di rumah keutamaan. Tapi lebih awal hadir ke masjid keutamaan juga. Sama-sama keutamaan itu, jadi tidak ada pertentangan di situ. Tapi kalau misalnya sholat sunat di rumah, karena sholat sunatnya di rumah itu menyebabkan dia terlambat menghadiri jamaah, ya berarti tidak utama dia sholat sunat di rumah, lebih baik di masjid. Begitu Pak kira-kira. Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih dan mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.